Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Teman-teman, ini adalah kegiatan aku di siang hari menuju sore, tepatnya jam 2-an gitu. Tapi tuh cuaca di depan rumah udah mendung banget, gelap, udah kayak mau maghrib padahal baru jam 2 lebih. Nah ini sebelum turun hujan, jadi aku angkat jemuran aja ya. Jadi biarpun ini di teras, ada atapnya, tapi tetap aja kalau hujan nanti kena tampias. Takutnya yang udah kering malah jadi anyep ya, atau jadi setengah basah lagi. Kalau di daerah teman-teman udah pada turun hujan yang rutin setiap hari nggak? Nah ini kondisinya turun hujan lebat tadi pagi lagi, tadi siang ya teman-teman. Sebenarnya tuh lebih lebat lagi, cuman aku nggak berani keluar pas hujannya tuh gede gitu. Nah sembari hujan turun, jadi kan nggak terlalu gerah kalau di dalam rumah. Jadi sekalian aku mau kerjain kerjaan aku ya teman-teman. Ini tuh aku harus ganti spray karena udah beberapa hari nggak diganti. Sebenarnya ini adalah pekerjaan yang aku kurang sukai karena aku merasa kalau aku ganti spray itu kurang rapi gitu. Jadi itu biasanya suami yang ganti, cuman kan nggak enak ya kalau suami pulang kerja terus kondisi kamarnya berantakan. Oh ya, kemarin tuh Kak Z yang dari Malaysia komen katanya, ayo adik, kamarnya yang depan dicat sendiri kayak pas aku ngecat kamar belakang itu loh. Iya Kak Z, pengen banget ngecat ya di kamar depan ini karena kan memang kamar depan untuk tempat tidur aku dan suami, karena memang ini ada ventilasinya gitu ya, jendelanya langsung mengarah keluar, jadinya tuh sirkulasi udara yang masuk tuh enak gitu. Tapi tuh suami aku nggak mau pindah sebentar gitu, maksudnya kan aku niatnya pengen kasurnya ditaruh kamar belakang dulu yang udah dicat, nanti jadi kan lega ya, di sini mau ngecat tuh udah enak kan gitu. Tapi katanya enakan di kamar depan. Jadi nantilah ya kalau memang kesempatannya ada, terus semangatnya juga. Karena kan sekarang suami aku tiap hari kerja gitu dari Senin sampai Sabtu. Nah hari Minggunya yang biasanya aku luang di hari Minggu tuh jadinya pergi keluar ya, karena seringkali tuh suami ngajak keluar. Terus kalau di cat hari-hari biasa kadang-kadang tuh aku suka butuh bantuan suami gitu ya, entah itu gotong-gotong terutama tuh kasurnya gitu, karena kasurnya berat gitu jadinya harus butuh bantuan. Tapi nantilah insya Allah pengen banget sih niatnya aku kerjain buat ngecat di kamar ini, karena ini udah lama banget nggak dicat, hampir berapa tahun ya, hampir 6 tahun kali. Makanya tuh di temboknya kayak kotor gitu kan, padahal itu sebenarnya cat orange yang ditimpa cat putih, cuman cat putihnya tuh nggak bagus gitu, yang murahan gitu teman-teman, jadinya tuh kayak ngejeplak gitu. Aslinya tuh ngejeplak oranye tapi kelihatannya kalau di kamera kayak kotor gitu ya. Nah ini aku mulai pasang spraynya, meskipun ya aku rada payah dalam kerjaan ini, tapi akan aku tetap kerjakan supaya kalau suami pulang kerja ya rapi lah gitu tempat tidurnya, jadi bisa langsung istirahat. Nah untuk kasur ini sendiri juga kalau ngejemur di depan aku nggak kuat ya sendiri. Karena gotongan sama suami aja tuh agak berat banget teman-teman. Cuman memang rada awet nih kasurnya. Terus paling kadang-kadang suka aku ini ya, vakum gitu, vakum cleaner. Nah dulu salahnya tuh pas pilih kasurnya warna putih ya, jadi tuh kayak cepet kotor gitu. Tapi ya sudahlah, yang penting tetap dirawat terus dikasih spray gitu. Oh ya teman-teman, aku senang banget deh baca komentar teman-teman progres menuju akhir tahun. Katanya ada yang seneng nih menuju akhir tahun karena hutangnya lunas. Terus juga ada yang seneng nih mau menuju pergantian tahun karena harapannya tuh nanti di tahun baru perekonomian secara keseluruhan itu bisa membaik ya, karena pemerintahannya juga baru. Mudah-mudahan harga pokok juga stabil, terus juga tagihan dasar bulanan juga stabil gitu ya. Meskipun di tahun depan udah ada yang dipastikan bahwa pajak kita tuh naik ya, jadi 12% gitu. Cuma ya bismillah aja ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran. Terus juga pekerjaannya dilimpahkan rezeki yang barokah, yang melimpah. Terus juga
Yang paling penting nih, mau tagihan naik, mau pajak naik, yang paling utama mudah-mudahan tuh daya beli masyarakat stabil gitu ya. Karena kalau daya beli masyarakat stabil, tidak menurun, terus juga orang-orang gampang gitu cari kerja, cari penghasilan, kan mereka bisa membayar kebutuhan hidupnya gitu ya, mau segimana tinggi pengeluaran bulanannya. Kalau penghasilannya tuh surplus, penghasilannya tuh nggak minus, ya tetap bisa dibayar. Tapi lain halnya kalau kondisi di 2024 ini, khususnya dari bulan Juli Agustus gitu ya, menuju akhir tahun tuh berasa banget kayak banyak orang yang kehilangan penghasilan karena kehilangan pekerjaan, mengakibatkan daya beli masyarakat menurun gitu. Kalau harapan aku sih sebenarnya mudah-mudahan negara kita bisa menjadi negara macan Asia lagi ya. Ibaratnya tuh kita bisa swasembada pangan, gak harus impor gitu. Karena kalau kita bisa menghasilkan bahan pertanian dan bahan pokok makanan sendiri, kan insya Allah sejahtera ya, baik petani dan juga kita sebagai masyarakat biasa, sebagai konsumennya gitu. Karena harga-harga bahan pokok juga bisa lebih stabil, bisa ke era kayak dulu lagi lah ya. Jangan sampai kayak krisis bahan pokok, terus akhirnya mengakibatkan lonjakan harga-harga yang sebenarnya berakibat merugikan masyarakatnya sendiri, terutama pelaku usaha makanan dan kita para ibu rumah tangga. Kita mah yang penting harga bahan pokok stabil gitu ya teman-teman, karena ya kebutuhan rumah tangga kan memang di sekitaran itu dan tidak bisa dihindarkan. Masya Allah, kalau udah ngomongin keuangan, ngomongin ekonomi itu udah yang merembet kemana-mana. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya dengerinnya. Dan aku tuh jujur seneng banget kalau reaksi dari teman-teman tuh bisa sinkron, yang nanggepin bahwa bener loh Mbak Dama, kayak gini memang aku rasain. Atau mungkin teman-teman sharing mengenai pengalamannya, pengetahuannya, karena aku juga di sini kan masih belajar dan sebagai ibu rumah tangga biasa ya. Kadang tuh aku seneng banget kalau ada yang kasih saran atau komen tentang sebab-sebab terjadinya ini itu, tentang sebab-sebab terjadinya kendala ekonomi secara keseluruhan. Nah ini dilanjut kegiatan aku mau masak buat makan malam. Ini cuma tumis kangkung, terus goreng tempe sama telur dadar yang crispy niatnya. Nah ini tuh si tempenya tadi aku marinasi pakai bawang putih halus sama garam, terus kaldu jamur. Terus nanti tuh untuk telur dadarnya aku pengen bikin crispy. Sebenarnya tuh aku kurang suka kalau tumis kangkung pakai telur gitu teman-teman, tapi lebih suka pakai ikan. Tapi tuh siangnya aku udah bikin pindang balado, jadi itu bisa buat lauk aku karena suami aku nggak makan ikan pindang, jadi dia ya makan pakai telur gitu ya, pakai tempe dan kangkung. Jadi ya kalau menurut dia mah apa aja kalau lauknya telur dadar enak gitu. Kalau menurut aku tuh ada beberapa jenis sayur yang kurang cocok pakai telur dadar, pakai telur gitu, karena kan telur rada amis ya. Telur juga paling enak dimakan hangat-hangat. Nah ini biasa kalau goreng tempe tuh aku sukanya agak kecoklatan gini, jadi tuh gurih banget. Ini aku angkat, terus aku mau dadar telurnya itu pakai minyak yang banyak dan panas karena pengen yang crispy, jadi nggak pengen yang lembek. Jadi tuh nanti kalau mau nyambel gitu dicoel sambal tuh enak, tapi aku nggak nyambel dulu, aku nanti nanya dulu ke suami mau nyambel nggak. Soalnya biasanya aku kalau numis kangkung tuh memang udah agak pedas, dan kalau malam hari gitu ya, kalau kebanyakan sambal tuh kadang-kadang suka mules. Nah ini si telurnya aku goreng pakai minyak yang panas, tapi ini nanti tetap asat kok teman-teman, nggak mengandung minyak banyak ya, karena aku tirisin agak lama, terus juga gorengnya tuh dengan minyak yang panas. Teman-teman, by the way hari ini pada masak apa nih? Menuju pertengahan, menuju akhir bulan, apakah pada masih semangat memasak, menyajikan menu masakan sehari-hari untuk keluarga tercinta? Teman-teman boleh sharing ya, ide menu masakan apa aja gitu untuk sehari-hari, misalnya sayurnya ini, lauknya ini gitu. Aku tuh seneng loh, kadang-kadang suka aku pakai di masakan buat keluarga aku. Oh ya, tadi tuh aku juga lagi bahas sayur lumbu atau lompong. Daun talas gitu ya. Banyak yang komen, ternyata tuh banyak yang tahu ya. Aku kira tuh hanya orang kampung yang tahu kayak aku nih. Ternyata tuh banyak yang tahu juga dan enak ya. Aku tuh suka banget, apalagi tuh kalau dibikin buntil. Rasanya kalau menu-menu masakan deso tuh lebih mengena gitu, lebih kayak
mantep aja gitulah dimakannya. Nah ini si telurnya udah matang, udah garing banget, ini enak banget apalagi dimakan anget-anget pakai nasi putih dan sambal terasi aja tuh udah enak. Nah ini aku tirisin bener-bener ya teman-teman. Lalu setelahnya nanti aku mau tumis kangkung, tapi aku mau plating dulu. Nah ini si tempenya, terus aku pakai telur dadar crispy. Nah ini minyak gorengnya aku kurangi sampai tinggal dikit banget ya. Ini aku pakai baceman bawang, yaitu bawang merah dan bawang putih yang aku blender pakai minyak goreng. Jadi penggunaan minyak goreng di sini tuh secukupnya aja ya teman-teman, karena kan ini udah mengandung minyak goreng, bumbu bacemannya. Terus aku irisin cabe. aku biar praktis, males aja gitu kalau harus potong-potong di talenan, nanti nyuci talenannya lagi. Jadi mending cabenya tuh aku gunting-gunting. Nah alternatif baceman bawang ini supaya tuh mempersingkat waktu masak, karena aku tuh proses memasak yang paling aku males adalah kupas-kupas terus potong-potong gitu, karena nanti tuh terlalu lama di dapur, terus banyak perabotan yang kotor juga. Nah ini aku tambahin terasi ya teman-teman. Biasanya tuh kalau kangkung ditumis tuh ya pakai terasi, bikin enak gitu, bikin sedap. Ini aku aduk-aduk sampai terasinya itu ambiar merata, udah jadi serbuk gitu ya, sampai bumbunya tanak. Penggunaan baceman bawang tidak hanya untuk tumis-tumisan, tapi bisa juga untuk mie goreng, nasi goreng, terus juga bumbu lodeh gitu ya. Kalau teman-teman mau kasih kemiri juga boleh, tambah enak karena tambah luket gitu. Nah ini diaduk-aduk sampai ini udah benar-benar tercampur rata bumbunya, tidak ada yang menggerindil, lalu dimasukin kangkungnya. Aku tuh biasa masak kangkung kayak gini, menurut aku tuh nambah selera. Terus ini aku tambahin tadi air marinasian tempe goreng ya, karena ini tuh bawang putih halus gitu yang aku pakai. Jadi karena sayang aja sih gitu, sayang dibuang karena kan mengandung bumbu. Terus diaduk-aduk, nanti untuk seasoningnya seperti biasa, garam, kaldu jamur, sama gula. Udah ditumis, ditutup pakai tutupan panci biar cepet mateng. Terus kayaknya tuh kalau masak kangkung semuanya tuh bisa ya, dan masaknya juga nggak lama. Nah ini dia masakan aku udah jadi untuk menu makan malam. Ada tumis kangkung, tempe goreng, sama telur dadar crispy. Nah nanti untuk sambalnya nyusul aja kalau memang suami minta. Jadi untuk menu makan malam aku sederhana aja seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya dengan menu-menu masakan yang aku sajikan. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga memberikan semangat. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.